Halo semuanya, di tahap sebelumnya kita sudah belajar dasar menggambar garis dan bentuk dua dimensi. Di tahap ini kita akan masuk ke bagian yang membuat proses gambar menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih profesional. Kita akan belajar tentang modifikasi objek seperti trim, extend, offset, mirror, fillet, chamfer, dan beberapa perintah penting lainnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kamu bisa mengubah, merapikan, dan menyesuaikan bentuk-bentuk dua dimensi dengan lebih presisi menggunakan serangkaian perintah penting di AutoCAD. Semua perintah modifikasi ini bukan cuma mempermudah pekerjaan kamu di kelas, tapi juga jadi keterampilan dasar yang benar-benar dipakai di dunia kerja, mulai dari bengkel, industri, pabrik, sampai perusahaan desain. Kalau sudah siap, mari kita masuk ke materinya. Selamat belajar! Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu trim dan extend. Dua perintah ini adalah dasar dari proses merapikan gambar. Hampir setiap pekerjaan teknik, baik itu membuat part mesin, denah bangunan, atau desain sederhana, pasti menggunakan keduanya. Kita mulai dari trim. Trim digunakan untuk memotong bagian garis atau objek yang melewati batas. Jadi, kalau ada garis yang kepanjangan atau ada bentuk yang saling menumpuk, trim inilah yang membantu merapikannya. Bayangkan saja seperti memotong ujung kertas yang tidak diperlukan. Prinsipnya sama, hanya saja di sini kita memotong garis di AutoCAD. Cara pakainya cukup sederhana. Ketik TR, lalu tekan Enter. Kemudian pilih garis yang akan dijadikan batas pemotong. Atau kamu juga bisa langsung tekan Enter untuk memilih semua garis sebagai batas. Ini cara yang paling sering dipakai. Setelah itu, klik bagian garis yang ingin kamu buang. Dan secara otomatis, AutoCAD akan memotong bagian tersebut sesuai batas yang kamu tentukan. Perintah trim ini akan sangat sering kamu gunakan. Setiap kali kamu menggambar bentuk yang sedikit kompleks, pasti ada garis yang melewati batas atau bertabrakan. Dengan trim, kamu bisa merapikan semuanya hanya dengan beberapa klik. Sekarang kita masuk ke pasangannya, yaitu extend. Kalau trim memotong garis yang terlalu panjang, extend melakukan kebalikannya. Extend digunakan untuk memanjangkan garis hingga menyentuh sebuah batas. Jadi, kalau ada garis yang kurang panjang atau tidak tepat sampai pada garis lain, extend akan memperbaikinya. Cara pakainya mirip dengan trim. Ketik EX, tekan Enter, lalu pilih garis yang ingin kamu panjangkan, dan garis tersebut akan otomatis memanjang. Extend sangat membantu saat kamu menggambar detail yang harus presisi. Tidak perlu menarik garis ulang, cukup extend saja, dan garis akan pas menyentuh batas yang kamu inginkan. Jadi, trim dan extend ini adalah pasangan yang selalu digunakan dalam proses penggambaran. Satu untuk memotong, satu untuk memanjangkan. Keduanya akan membantu kamu menghasilkan gambar yang rapi, bersih, dan presisi. Kita mulai bagian kedua dengan perintah yang sangat sering digunakan dalam gambar teknik, yaitu offset. Offset digunakan untuk membuat garis atau bentuk baru yang sejajar dengan objek aslinya dengan jarak tertentu. Jadi, kalau kamu butuh garis bantu, garis tepi, atau bentuk yang ingin kamu gandakan dengan jarak yang pas, offset adalah perintahnya. Bayangkan kamu menggambar sebuah persegi, lalu kamu ingin membuat garis tepi luar dengan jarak 5 mm dari persegi itu. Daripada menggambar ulang, kamu cukup memakai offset, dan AutoCAD akan membuat garis baru yang bentuknya sama persis, hanya bergeser keluar atau ke dalam. Cara menggunakannya sangat sederhana. Ketik O, lalu tekan Enter. Kemudian, masukkan jarak offset yang kamu inginkan, contohnya 10. Lalu pilih objeknya dan klik ke arah dalam atau luar, sesuai kebutuhan. Offset juga bisa digunakan untuk membuat bentuk-bentuk dengan ukuran bertingkat. Misalnya membuat dinding rumah, jalur pipa, atau pola garis yang berulang. Di dunia kerja, offset ini sangat sering dipakai, bukan hanya untuk gambar teknik mesin, tetapi juga arsitektur, pembuatan denah, pembuatan pola, hingga desain pabrik. Karena itulah, kamu perlu benar-benar memahami cara kerjanya. Selanjutnya, kita masuk ke perintah mirror.
Kalau offset digunakan untuk membuat objek sejajar, mirror digunakan untuk membuat salinan objek yang terbalik seperti bayangan cermin. Mirror ini sangat berguna ketika kamu membuat objek yang bentuknya simetris. Misalnya, membuat bagian kanan dan kiri mesin, membuat denah ruangan yang simetris, atau menggambar bentuk yang berulang secara terbalik. Dengan mirror, kamu tidak perlu menggambar bagian lainnya satu persatu. Cukup membuat setengahnya, lalu mirrorkan sisanya. Cara pakainya cukup mudah. Ketik MI, lalu tekan Enter. Kemudian, pilih objek yang ingin kamu duplikat menjadi bayangan cermin. Setelah itu, tentukan garis mirrornya, atau garis sumbu cermin yang akan menjadi pusat pembaliknya. Terakhir, kamu akan ditanya apakah objek aslinya ingin dihapus atau dibiarkan. Biasanya kita pilih No, supaya objek asli tidak hilang. Perintah mirror ini sangat menghemat waktu, terutama ketika kamu bekerja dengan bentuk-bentuk yang simetris atau pola yang berulang. Tidak perlu lagi menggambar kiri kanan secara manual. Dengan mirror, semua bisa selesai dalam satu langkah. Jadi, offset dan mirror ini adalah dua perintah yang membuat proses menggambar jadi jauh lebih cepat dan lebih efisien. Offset membantu kamu membuat garis sejajar dengan jarak tertentu, sementara mirror membantu kamu menggandakan objek secara simetris. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu fillet. Fillet adalah perintah untuk memberikan lengkungan atau radius pada sudut dua garis. Dengan fillet, kamu bisa mengubah sudut tajam menjadi sudut melengkung dengan ukuran tertentu. Perintah ini banyak digunakan dalam gambar teknik mesin, desain komponen, atau bentuk-bentuk yang membutuhkan lengkungan halus. Secara sederhana, fillet bekerja dengan cara menghubungkan dua garis menggunakan lengkungan yang memiliki radius tertentu. Kalau kamu ingin membuat radius 10, 20, atau ukuran lainnya, fillet bisa melakukannya secara otomatis dan presisi. Cara memakai fillet cukup mudah. Ketik F, lalu tekan Enter. Kemudian, tentukan radius dengan mengetik R, tekan Enter, dan masukkan angka radiusnya. Setelah radius ditentukan, klik dua garis yang ingin kamu sambungkan, dan AutoCAD akan membuat lengkungan tepat di antara keduanya. Fillet ini sangat berguna ketika kamu membuat benda-benda mekanik yang membutuhkan sudut melengkung. Selain itu, fillet juga dipakai untuk membuat gambar terlihat lebih rapi dan tidak kaku. Dalam dunia industri, hampir semua komponen jarang memiliki sudut 90 derajat yang benar-benar tajam. Karena itulah, fillet menjadi salah satu perintah penting. Setelah memahami fillet, kita beralih ke pasangannya, yaitu chamfer. Chamfer digunakan untuk membuat sudut miring pada dua garis, bukan lengkungan. Jika fillet menghasilkan lengkungan radius, chamfer menghasilkan potongan lurus. Perintah ini banyak dipakai untuk membuat bevel, potongan serong, atau bentuk sudut yang tidak ingin dibuat melengkung. Chamfer sangat bermanfaat saat kamu perlu membuat sudut potong setengah, potongan serong kecil, atau garis miring dengan ukuran tertentu. Misalnya, chamfer 5x5 atau 10x20, tergantung desain. Dengan chamfer, kamu tidak perlu menggambar garis miring secara manual. AutoCAD yang akan membuat potongan miringnya dengan presisi. Cara pakainya cukup mudah. Ketik CHA, lalu tekan Enter. Kemudian, pilih mode chamfer yang kamu inginkan. Biasanya distance. Masukkan jarak pertama, lalu masukkan jarak kedua. Setelah itu, klik dua garis yang ingin kamu chamfer, dan AutoCAD akan membuat potongan miringnya. Chamfer sering digunakan di dunia kerja, terutama pada komponen mekanik atau desain produk yang membutuhkan potongan serong. Selain itu, chamfer juga membantu membuat tampilan gambar lebih profesional dan tidak kaku. Jadi, fillet dan chamfer adalah dua perintah untuk mengubah bentuk sudut. Fillet memberikan lengkungan radius, sedangkan chamfer memberikan potongan miring. Keduanya penting untuk memberikan detail yang presisi dan membuat gambar terlihat lebih realistis, sesuai kebutuhan desain.
Berikutnya yaitu move. Move digunakan untuk memindahkan objek dari satu titik ke titik lainnya dengan akurat. Move sangat penting ketika kamu ingin mengatur posisi objek, menyesuaikan layout, atau merapikan posisi bentuk-bentuk yang sudah kamu buat. Cara menggunakannya cukup sederhana. Ketik M, lalu tekan Enter. Kemudian pilih objek yang ingin kamu pindahkan, tekan Enter lagi. Setelah itu, pilih base point atau titik acuan untuk memindahkan objek tersebut. Terakhir, klik titik tujuan yang kamu inginkan. Move ini sangat presisi, karena kamu bisa menggunakan OSnap untuk mengambil titik-titik yang tepat. Move akan kamu gunakan di hampir setiap proyek gambar, entah memindahkan garis, bentuk, komponen, atau menata ulang bagian gambar semuanya. Bisa dilakukan dengan Move. Selanjutnya, kita masuk ke perintah copy. Copy digunakan untuk menggandakan objek dari satu posisi ke posisi lainnya, tanpa mengubah bentuk aslinya. Dengan copy, kamu bisa membentuk banyak objek yang sama dalam waktu singkat. Cara pakainya mirip dengan Move. Ketik CO, tekan Enter. Pilih objeknya, tekan Enter. Kemudian tentukan base point dan klik posisi tujuan untuk membuat salinan baru. Kamu juga bisa membuat banyak salinan sekaligus. Cukup klik beberapa titik tujuan sebelum menekan Enter untuk mengakhiri perintah. Copy sangat berguna saat kamu membuat pola, komponen berulang, atau bentuk-bentuk yang jumlahnya banyak, seperti tiang, baut, jendela, atau elemen berulang lainnya. Daripada menggambar ulang satu persatu, copy akan sangat menghemat waktu. Berikutnya, kita masuk ke perintah rotate. Rotate digunakan untuk memutar objek berdasarkan sudut tertentu dengan titik putar yang bisa kamu tentukan sendiri. Rotate ini penting ketika kamu ingin memutar komponen agar sesuai orientasi gambar. Misalnya, memutar simbol, mengubah arah komponen, atau menyesuaikan posisi suatu bagian agar lebih presisi. Cara menggunakannya cukup mudah. Ketik RO, lalu tekan Enter. Pilih objeknya, tekan Enter. Pilih base point, yaitu titik pusat rotasinya. Lalu masukkan sudut putarnya, misal 45 derajat, 90 derajat, atau sesuai keinginan. Kamu juga bisa memutar secara bebas dengan menggerakkan mouse jika tidak ingin memasukkan angka tertentu. Rotate banyak dipakai untuk mengatur orientasi objek, memutar simbol teknik, dan membuat penyesuaian bentuk agar sesuai posisi yang tepat. Jadi, Move, Copy, dan Rotate adalah 3 perintah dasar yang sangat membantu saat kamu mengatur dan menata posisi objek di AutoCAD. Move untuk memindahkan, Copy untuk menggandakan, dan Rotate untuk memutar objek. Kamu akan memakai ketiganya terus-menerus dalam setiap pekerjaan menggambar. Jadi, pastikan kamu paham dan lancar sebelum masuk ke perintah berikutnya. Kita mulai materi berikutnya, yaitu stretch. Stretch digunakan untuk menarik atau mendorong bagian tertentu dari garis atau bentuk, tanpa mengubah keseluruhan objek. Jadi, hanya bagian yang kamu pilih saja yang akan bergerak atau berubah panjang. Stretch sangat berguna ketika kamu ingin memperpanjang dinding, menggeser ujung garis, menambah panjang sebuah bentuk, atau melakukan perubahan dimensi tanpa harus menggambar ulang. Ada satu hal penting, stretch hanya bekerja pada objek yang dipilih menggunakan window selection, dari kiri ke kanan atau crossing window, dari kanan ke kiri. Cara menggunakannya yaitu ketik S lalu tekan Enter. Buat seleksi dengan cara crossing selection, yaitu menarik kotak dari kanan ke kiri. Pilih bagian yang ingin kamu stretch, tekan Enter. Lalu pilih base point dan tarik ke arah yang kamu inginkan. Pastikan kamu menggunakan crossing selection. Kalau tidak, stretch tidak akan bekerja. Kita lanjut ke perintah scale. Scale digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek secara keseluruhan. Perintah ini penting ketika kamu ingin menyesuaikan ukuran gambar, membuat versi mini, atau menyesuaikan komponen agar pas dengan layout. Cara menggunakannya yaitu ketik SC lalu tekan Enter. Pilih objeknya dan tekan Enter. Kemudian tentukan base point, yaitu titik pusat perubahan ukuran.
Setelah itu, masukkan faktor skala. Lebih dari 1 untuk memperbesar dan kurang dari 1 untuk memperkecil. Misalnya, kamu memasukkan faktor 2. Objek akan menjadi 2 kali lebih besar. Jika kamu memasukkan 0,5, objek akan menjadi setengah dari ukuran aslinya. Hati-hati ketika menggunakan scale pada gambar teknik, karena setiap perubahan ukuran harus sesuai dengan ukuran real yang kamu inginkan. Terakhir, kita masuk ke perintah yang sangat berguna untuk membuat objek berulang secara otomatis, yaitu array. Array digunakan untuk menggandakan objek dalam pola tertentu, seperti membuat baris, kolom, atau bentuk melingkar. Terdapat 3 jenis array utama di AutoCAD. Pertama, rectangular array, digunakan untuk membuat susunan kotak, baris, atau kolom. Kedua, polar array, digunakan untuk menggandakan objek mengelilingi titik pusat. Dan ketiga, patch array, digunakan untuk membuat objek mengikuti jalur tertentu, seperti garis atau kurva. Cara menggunakannya cukup sederhana. Ketik array, lalu tekan enter. Pilih objeknya, lalu pilih tipe array yang kamu inginkan, rectangular, polar, atau patch. Setelah itu, kamu bisa mengatur jumlah objek, jarak antara objek, jumlah kolom, sudut rotasi, hingga bentuk pola yang kamu inginkan. Array ini sangat sering digunakan untuk membuat objek berulang seperti baut, lubang, tiang, jendela, plat, pola mesh, dan berbagai komponen yang jumlahnya banyak. Dengan array, kamu tidak perlu copy satu persatu. Cukup atur jumlahnya dan AutoCAD akan melakukannya otomatis. Jadi, 3 perintah terakhir ini punya fungsi yang berbeda, namun sama-sama penting. Stretch untuk mengubah ukuran sebagai objek, scale untuk memperbesar atau memperkecil objek secara keseluruhan, dan array untuk menggandakan objek dalam pola tertentu. Kuasai ketiganya, dan kamu akan jauh lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efisien dalam proses menggambar. Mari kita rangkum pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar beberapa perintah penting untuk memodifikasi objek 2 dimensi, yaitu trim, extend, offset, fillet, chamfer, dan juga perintah tambahan seperti mirror, move, copy, rotate, serta scale array. Sekarang coba kamu pikirkan, perintah mana yang paling sering kamu gunakan saat latihan nanti, dan mengapa kamu memilih perintah tersebut. Dengan memahami semua ini, kamu akan mulai menggambar seperti drafter profesional, lebih cepat, lebih rapi, dan lebih presisi. Jika kamu ingin benar-benar menguasai AutoCAD, jangan hanya menonton, tapi lakukan latihan mandiri. Coba buat gambar 2 dimensi sederhana, lalu modifikasi menggunakan offset, trim, fillet, dan lainnya. Semakin kamu latihan, semakin cepat kamu menguasainya. Di video berikutnya, kita akan masuk ke materi yang lebih menarik, yaitu pengaturan layer dan manajemen objek. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Pak Firman, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terus belajar, tetap semangat, dan jadilah teknisi yang kreatif serta profesional.